ما تطلع عليه وتراه منه من التهاون بأمر الله والمسارعة في مساخط الله والتثقل عن طاعة الله وقلة المحافظة على فرائض الله. فتعرف بما ذكرناه أن الخبر المؤمن خير من خبره وأطيب، وأن المنافق على ضد من ذلك. وكذلك ينبغي أن تعتبر على قريب من هذا المعنى أصحاب المراتب الدينية من العلماء والصالحين وأصحاب المراتب الدنيوية من الملوك والسلاطين، فإن كان بحيث يكون الأقرب منهم والمتصل بهم على خير وصلاح دل ذلك على خيرهم وصلاحهم واستقامة أمورهم، وإن كان الأبعد من المتصلين بهم على خلاف ذلك ويكون سببه من على خلاف ذلك وإن كان الأبعد من المتصلين بهم على خلاف ذلك ويكون سببه من جهة أصحاب المراتب إما ضعف عن القيام بحقوق ما تعرضوا له من حقوق تلك المراتب، أو غفلة عن ذلك وتشاغل بغير ما هو الأولى بهم والأوجب عليهم. وكلما كان الأبعد منهم أقل خيرية واستقامة والأقرب أكثر صلاحا وخيرية دل ذلك على الخيرية أصحاب المراتب واستقامتهم، ولكن مع ضعف عن القيام بما حملوه أو غفلة عن حسن النظر والتفقد لما ولوه. وقد يكون سبب ذلك اتساع الدوائر وانتشار الرعاية، وإلى نحو ذلك يشير قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في آخر أيام خلافته: اللهم إنه قد كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مفتون ولا مزيع، أو كما قال. وقد قال أيضا: لو ماتت سخلة على شاطئ الفرات ضياعا لا خشيت أن أسأل عنها. فتبين بما ذكرناه أن المراتب الكبيرة والدوائر الواسعة لا يصلح ولا يتأهل للقيام بها من فيه ضعف عن القيام بذلك وعن حسن النظر وتفقد لما هنالك. ولعل ذلك وما في معناه هو الذي حمل بعض الأكابر في الدين على البعد عنها والفرار منها إصارا لجنيب السلامة التي هي إحدى الغنيمتين، كما قال عليه الصلاة والسلام: نفس تحييها خير من إمارة لا تحصيها، أي لا تطيق القيام فيها، والله سبحانه أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. نوينا التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث على تمسك بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودلالة إلى الهدى ابتغاء وجهه وقرب ورضاه سبحانه وتعالى. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. رضي الله عنكم إلى أن قال: Al-Faslul Hadi Wassalathun, pasal yang nomor 31 dari kitab Fusulul Ilmiyah wa Usul Hikamiyah karya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau mengatakan: Khubrul mu'minit taqiyyi khairun wa atyabu min khabarihi wa dhikrih, wa in kana khabaruhu wa dhikruhu hasanan tayyiba, wa kullama izdadta bihi ma'rifatan wa lahu khiltatan wa mu'asyaratan izdadta lahu mahabbatan wa ta'dhiman lima ta'rifuhu wa tarahu fi mukhalatatihi wa mu'asyaratihi min iqbalihi ala Allah wa ta'dhimihi li amrillah wa musara'atihi fi mardatillah wa muwadhabatihi ala ta'atillah wa mujanabatihi wa muba'adatihi li ma'asillah wa syiddati tahaffudihi wa ihtirazihi an masakhitillah. Khubrul mu'min at-taqi, pengalaman itu bagaimana? Pengalaman itu ada kejadian dia melakukan sendiri, bukan menurut ceritanya orang lain, tapi mengerjakan sendiri, itu pengalaman. Ya,
pengalamannya orang mukmin yang takwa khairun wa atyabu min khabarihi wa dzikrih, itu lebih bagus dan lebih nikmat, lebih indah daripada ceritanya dan penyebutannya. Wa in kana khabaruhu wa dzikruhu hasanan thayyiban, walaupun kabar dan ceritanya itu bagus dan indah, tapi ternyata pengalamannya lebih indah daripada ceritanya. Kita pernah dapat cerita ya, kita pernah dapat kabar. Bagaimana kabarnya? Kabarnya ada Sayyid Muhammad ya, namanya Muhammad apa Hasan itu, Jamalul Lail itu beliau kalau membaca Quran itu ada rasa manisnya, kayak makan madu, ada rasa manisnya. Ceritanya enak ya. Wah, kalau kita nanti baca Quran betah kalau gitu, ada rasa manisnya, enak ya kelihatannya ceritanya. Tapi orang yang pengalaman lebih merasakan nikmatnya daripada sekedar cerita. Begitu. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya seandainya bukan karena nikmatnya munajat dan juga berteman karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya tidak kepingin untuk kekal atau tidak pengen hidup di dunia ini. Wes pengen dan pindah sebetulnya. Seandainya tidak karena nikmatnya munajat, tidak karena nikmatnya punya teman yang baik. Pertanyaannya, berarti munajat itu nikmat ya? Nikmat. Kita dengar nikmatnya mereka dalam munajat itu luar biasa, gitu. Tapi ternyata yang melakukan itu lebih nikmat daripada sekedar ceritanya. Ceritanya sudah nikmat, cuman yang mengerjakan lebih nikmat lagi. Subhanallah. Ada lagi, Rabi'ah Adawiyah mengatakan bagaimana? Semenjak sekian tahun, berapa tahun gitu, 40 tahun atau berapa begitu, sekian tahun itu saya tidak merasakan sumpek kecuali kalau ayam sudah berkokok. Kalau tanda bahwasanya pagi sudah mau mendekat, ayam sudah mulai berkokok, sebentar lagi pagi, sumpek dia. Ketemu orang lagi, sumpek dia. Subhanallah. Berarti kalau malam munajat nikmat tak? Nikmat luar biasa. Itu ceritanya, munajat itu nikmat ceritanya yang kita dengarkan, nikmat ternyata munajat itu. Buktinya yang kita lihat sekarang ini zaman sekarang banyak orang yang qiyamul lail, tahajud, tarawih, dari masjid satu ke masjid yang lain pindah-pindah, baca Quran khatam berkali-kali, nikmat mereka, kita lihat sendiri. Berarti nikmat ya. Tapi yang merasakan lebih nikmat lagi, lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Jelas ya? Begitu. Pengalaman orang mukmin yang takwa itu lebih baik dan lebih indah, lebih bagus daripada cerita yang sampai ke kita. Wa kullama istadda bihi ma'rifatan, dan semakin kamu bertambah mengetahui hal tersebut, walahu khiltatan, dan kamu semakin gabung ya, gandeng sama orang mukmin taqi tersebut, wa muasyaratan, semakin kamu berinteraksi dengan mukmin yang bertakwa tersebut, isdatta lahu mahabbatan wa ta'ziman, kamu akan semakin bertambah cinta kepada mukmin taqi tersebut dan semakin mengagungkan kepada mukmin taqi tersebut.
Begitu. Kenapa? Karena semakin kamu deketi, semakin tahu bahwasanya dia itu dalam kenikmatan. Beda sama orang yang casing. Casing itu bagaimana? Dia menampakkan bahwasanya dirinya itu dalam kenikmatan, padahal enggak. Semakin kamu deket sama orang tersebut, baru kamu tahu, wah ternyata enggak enak ya, ternyata pusing ya, ternyata sumpek ya, ternyata banyak masalah ya. Wah, alhamdulillah enggak jadi seperti dia. Tapi ini orang mukmin taki, semakin kamu dekat sama mereka, semakin kamu berinteraksi, semakin kamu itu gandeng sama orang tersebut, kamu semakin cinta dan kamu semakin mengagungkan. Kenapa? Karena kamu semakin tahu bahwasanya orang ini nikmat. Jelas ya? Begitu. Masya Allah. Lima ta'rifuhu wa tarahu, karena kamu tahu dan kamu melihat fi mukhalatatihi wa muasyaratihi, ketika kamu berkumpul sama dia, ketika kamu bermuasyarah, berinteraksi dengan dia, min iqbalihi alallah, yaitu dia itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ta'zimihi li amrillah, dan dia itu mengagungkan terhadap perkara-perkara Allah Subhanahu wa taala, wa musara'atihi fi mardatillah, dan bersegeranya orang tersebut dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala, wa muwadhabatihi ala taatillah, dan selalu istiqomahnya dia, terus menerusnya dia untuk melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa mujanabatihi wa muba'adatihi lima'asillah, dan karena menjauhnya dia dan menjauhnya dia dari maksiat-maksiat kepada Allah, wa syiddati tahafudihi, dan sangat menjaganya dia, wahtirazihi, dan sangat menjaganya dia sama an masakhitillahi, dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kamu dekat, semakin kamu campur sama dia, semakin kamu berinteraksi, semakin kamu cinta, semakin kamu mengagungkan, karena dia itu selalu menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata nikmat mereka itu. Ternyata mereka itu nikmat. Maka kita semakin cinta dan kita semakin mengagungkan kepada mereka. Begitu. Subhanallah. Bahkan ada perkataan begini, lau ya'rifu ahlul jannah bima lau ya'rifu ahlul jannah ma fi, gimana ya itu ya, kata-katanya begini, lau ya'rifu ahlul jannah gimana kata-katanya, bima atahullahu min ahlil ma'rifah laqalu innahum lafi aisyin tayyib, atau yang mendekati kata-kata seperti itu. Begitu. Itu dikatakan seandainya ahli surga itu mengetahui kenikmatan yang dirasakan oleh ahli makrifat. Seandainya ahli surga mengetahui kenikmatan yang dirasakan oleh orang yang makrifat, maka ahli surga mereka niscaya akan mengatakan innahum lafi aisyin thayyib. Ahli surga akan mengatakan, ini orang-orang makrifat ini yang hidup di dunia ini, mereka ini berada di dalam kehidupan yang bagus, yang nikmat, yang indah. Karena hidup di dunia kok nikmat begini. Dunia ini tempatnya musibah. Ini dikasih musibah nikmat. Ada orang-orang yang dapat musibah tapi ternyata nikmat, terasanya itu nikmat.
karena ridho sama Allah Subhanahu wa taala. Legowo, nerima terhadap apa yang dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan darbul habibi mahbub. Pukulan daripada kekasih itu disenangi, terasa menyenangkan. Seperti suami sama istri bercanda, istrinya nyubit, dicubit ya namanya cubit ya, tetap aja sakit ya. Tapi ternyata yang nyubit istrinya gitu, maka seneng ini, nanti ketawa-ketawa, ya. Padahal dicubit itu, padahal dicubit. Coba yang nyubit musuhnya, langsung itu cubit, mulai kamu sudah langsung berangkat, ya enggak? Tapi ini dicubit oleh kekasihnya terasa nikmat. Musibah kalau dialami oleh para kekasih Allah Subhanahu wa taala, para mukmin tadi terasa indah. Apalagi kalau dapat nikmat, tambah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ahli surga kalau tahu apa yang dirasakan, melihat yang dirasakan oleh ahli makrifat ini, mereka mengatakan, "Lah ini mereka dalam kehidupan yang nikmat ini. Walaupun masih di dunia tapi nikmat. Dapat nikmat, dapat musibah pun nikmat." Darbul habib mahbub, subhanallah. Berikutnya sebaliknya ini, naudzubillahi min dzalik ini, wa khubrul munafiqil fajiri, dan pengalaman orang munafik yang durjana, syarrun min khabarihi wa akhbathu min dzikrihi, itu lebih jelek daripada sekedar kabarnya dan lebih jorok, lebih menjijikkan, lebih jelek daripada yang disebutkan. Wa in kana khabaruhu wa dzikruhu, walaupun ternyata kabar dan juga yang disebutkan tersebut syarran wa khabithan aidon, itu jelek dan menjijikkan juga. Kalau ada orang mabuk, setelah mabuk ternyata muntah, senang kamu? Senang? Apa jelek? Jelek sekali. Kemudian baunya tidak disenangi sama orang, ngelantur kalau ngomong. Kemudian oyeng dia sampai jatuh tersungkur, nggak bisa mengendalikan tubuhnya, kadang-kadang masuk selokan. Habis itu dipandang hina sama orang, dianggap tidak berguna dan seterusnya, dianggap mengganggu, kadang-kadang teriak-teriak. Kabarnya itu jelek apa baik? Jelek ya, jelek. Tapi pengalaman orang yang mengerjakan itu lebih jelek daripada yang kamu dengar. Itu lebih jelek daripada yang kamu dapat kabar, daripada sekedar informasi saja. Yang mengerjakan keadaannya lebih jelek. Yang punya pengalaman seperti itu melaksanakan lebih jelek lagi. Begitu. Memang begitu kan ya? Memang begitu. Kayak seperti ada orang yang mencerita sama kamu, cerita, tadi malam saya sakit gigi, rasanya luar biasa, sampai nggak bisa tidur, kanan ndak enak, kiri ndak enak, nangis tapi tidak ada yang jenguk. Rasanya begitu. Kamu ketika dengarkan seperti itu merasa kasihan ya. Kasihan ini, betapa sakitnya, betul? Betapa sakitnya. Tapi pertanyaannya, kamu merasa kasihan, merasa nggak tega sama yang dirasakan oleh yang ngerasakan tadi, sama enggak? Sama? Beda. Yang pengalaman, yang mengerjakan lebih sakit, walaupun kamu mendengarkan sudah gak tega, betapa sakitnya ya itu sakit gigi, tak tega ini sudah. Tapi yang sakit gigi betulan lebih sakit lagi. Sama ini,
Ini orang fajir, orang munafik melakukan maksiat-maksiatnya, orang dengar, waduh, kasihannya ini, Kak Tega ini, jeleknya, kayak begitu. Dia sendiri yang pengalaman ini hancur dia, kasihan dia. Dia sendiri merasa saya ini bukan apa-apa, saya ini banyak dosa, saya ini terbujuk oleh nafsu, saya ini tidak bisa kendalikan diri, saya ini. Dia sendiri tersiksa lebih daripada informasi yang kalian dengarkan. Begitu. Walaupun informasi yang kamu dengar itu sudah kamu sedih, jelek sudah, tapi yang ngerasakan lebih sedih lagi, lebih jelek lagi, lebih parah lagi. Wa kullama azdatta bihi ma'rifatan, dan semakin kamu kumpul sama orang yang munafik, yang jelek tadi, semakin kenal, walahu mukhalatatan, semakin kamu campur sama dia, izdatta lahu bughdan wa maktan, maka kamu semakin tambah benci kamu, murka kamu, gak seneng kamu sama dia. Lima tattari'u alaihi wa tarahu minhu, karena kamu melihat dia itu sudah dikuasai dan kamu melihat dari dia, min tahawuni bi amrillahi, dia itu teledor, sembrono, berani terhadap perintah atau urusan-urusan Allah Subhanahu wa taala, wa musara'atihi fi masakhitillahi, dan dia bersegera untuk menuju murkanya Allah Subhanahu wa taala, wa tathaquli an taatillahi, dan dia itu merasa berat untuk melakukan taat kepada Allah, wa qillatil muhafadzati, dan sedikit dia itu menjaga ala faraidillahi, terhadap kefarduan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kamu kumpul sama orang ini, semakin tahu kamu bahwasanya tidak dalam kenikmatan, bahwasanya itu dia dalam masalah, bahwasanya dia itu sedih, bahwasanya dia itu kepingin lepas dari kebiasaan buruknya. Ya enggak? Ada orang raja tega, dekat sedikit pukul, dekat sedikit senjata, gitu ya. Maka orang bilang jahat ini, tega ini, begitu. Ternyata semakin kamu dekat sama dia, semakin kamu bilang ini kehidupan yang gak nikmat. Semakin kamu dekat sama dia, semakin kamu bilang, wah luar biasa ini, kasihan, gak nikmat sama sekali keadaan seperti ini. Bener, ketika dia ketemu sama orang yang lemah, dia bisa sewena-wena. Tapi belum tentu semua orang lemah. Iya enggak? Kadang-kadang ketemu orang sama nekatnya, sama kuatnya, sama teganya, ganti dia kena, ganti dia terluka dalam urusan yang sangat tidak berguna, sesuatu yang remeh, berdarah-darah dia adalah sesuatu yang sangat remeh. Gak enak ya, dari sini ketemu musuh, kesana ketemu musuh lagi, kesana ketemu musuh lagi, di sini berdarah, di situ berdarah, di sana, selalu merasa ketakutan. Wah gak nikmat, gak nikmat seperti itu. Semakin kamu kenal, semakin kamu kumpul, semakin kamu tahu bahwasanya dia tidak dalam kenikmatan. Tapi ini kan kamu cuma kelihatan saja, kamu cuma dapat kabar saja. Yang mengerjakan lebih lagi, tidak bisa tidur, cemas, emosi, uring-uringan, dan seterusnya. Yang melakukan lebih gak nikmat daripada yang kamu lihat itu tadi. Semakin kamu tahu, semakin kamu tahu, semakin kamu dekat, semakin kamu tahu bahwasannya dia tidak nikmat. Tapi dia yang melakukan ini semakin dia itu tidak nikmat. Subhanallah, ya. Fata'rifu bima dzakarnahu anna khubral mu'min khairun min khabarihi wa atyabu wa annal munafika ala dhiddi min dalik. Maka kamu tahu terhadap keterangan yang sudah kita sebutkan
bahwasanya khobarnya bahwasanya pengalamannya orang mukmin ini lebih baik daripada kabarnya dan lebih indah, lebih bagus. Dan sesungguhnya orang munafik ini keadaannya sebaliknya, bahwasanya pengalaman orang munafik lebih jelek, lebih buruk daripada apa yang kamu tahu, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat. Nah, untuk bilang dari mudah-mudahan kita bisa merasakan kenikmatan yang dirasakan oleh mereka ahlillah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, nikmat mereka. Nah, kalau kita ngerasakan kan luar biasa. Ya. Nah, kayak kamu dapat cerita, wah panas-panas begini ya. Ini kalau minum es teh, sama segernya, kamu bilang, oh iya, memang ini panas-panas es teh. Satunya lagi, iya memang seger. Satunya minum, kamu iya, satunya minum betulan. Segeran mana? Yang minum, yang pengalaman. Kamu cuma iya aja, tetap panas kamu. Ya. Tapi kamu sudah tahu bahwasanya yang minum es teh itu seger. Nah gitu. Tapi mudah-mudahan kita dapat bagian ya dari kemakrifatan orang-orang yang makrifat itu. Ya, kita dapat kelezatan dari orang-orang yang bisa merasakan kelezatan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Naam. Wa kadzalika yanbaghi, begitu juga seyogjanya anta atabira ala qaribin min hadzal ma'na, kamu mengambil ibrah, pelajaran dekat dari makna yang kita sampaikan ini tadi, yaitu apa? Ashabal maratibid diniyah, terhadap orang-orang yang punya kedudukan keagamaan, minal ulama'i was salihin, yaitu para ulama dan para orang saleh, washabil maratibid dunyawiyah, dan juga orang-orang yang punya kedudukan secara duniawi, minal muluki wassalatin, yaitu para raja, fa in kana bihaitsu yakunul aqrabu minhum, walaupun sekiranya kalau sekiranya yang dekat dari mereka itu wal muttasilu bihim, dan orang yang gabung sama mereka itu ala khairin wa salahin, itu dalam keadaan baik dan maslahat, dalla dzalika ala khairihim wa salahihim, hal tersebut menunjukkan terhadap baiknya dan bagusnya orang tersebut, wastiqomati umurihim, dan istiqomahnya, lurusnya perkara mereka. Wa in kanal abadu minal muttasilina bihim ala khilafi dzalik, dan ternyata yang jauh ternyata lebih jauh daripada orang yang gandeng dengan mereka itu tidak sesuai dengan hal tersebut, wa yakunu sababuhu min jihati ashabil maratibi, dan sebabnya itu dari segi orang-orang yang mempunyai martabat imma du'afun anil qiyami bil huquqi, ada kalanya karena dia itu lemah dari mendirikan hak-hak, ma ta'arradu lahu min huquqi tilkal maratib, yaitu apa yang mereka sodorkan dari hak-hak martabat tersebut, au ghaflatun an dalika, atau dia lalai dari hal tersebut, wa tasyawulun bi ghairi ma huwal aula bihim, atau dia itu menyibukkan terhadap sesuatu yang lebih utama kepada terhadap mereka, wal aujabu alaihim, dan yang lebih wajib kepada mereka. Nah, ini begitu juga kita harus mengambil ibarah, mengambil pelajaran. Ya.
yang semakna dengan ini. Baik itu orang-orang yang dekat dalam urusan, berkecimpung dalam urusan agama, seperti ulama, orang soleh. Ya, ini kan mereka itu dekat dalam urusan agama, ataupun orang-orang yang dekat dalam urusan dunia, seperti raja, pejabat, seperti itu. Ya. Maka bagaimana apabila ternyata yang dekat sama mereka itu semakin bagus, semakin istiqomah, berarti menunjukkan bahwasanya ini orang yang dia deketi ini orang baik. Semakin dekat sama salatin, semakin jelek, berarti ini salatinnya jelek. Semakin dekat sama salatin baik, berarti salatinnya baik. Nah, pertanyaan aja itu. Semakin dekat sama ulama, ternyata dia semakin baik, semakin istiqomah, semakin semangat ibadah, berarti ulamanya baik. Nah, ternyata semakin dekat sama ulama, semakin hubudunya, semakin tidak muliakan sama ulama, berarti gak baik ini. Begitu. Ya. Wa kullama kana al-ab'adu minhum aqalla khairiyatan wa istiqamatan wal aqrabu aktsaru salahan wa khairiyatan dalla dzalika ala khairiyati ashabil maratibi wa istiqamatihim walakin ma'a du'fin anil qiyami bima hamiluhu. Dan setiap kali yang jauh dari mereka itu lebih sedikit kebaikannya, semakin jauh sama mereka semakin sedikit baiknya, wastiqomatan semakin sedikit istiqomahnya, wal aqrabu aktsara salahan wa khairiyatan, dan ternyata yang lebih dekat kepada mereka lebih baik, lebih banyak solehnya, lebih baik, lebih banyak kebaikannya. Dalla dzalika ala khairiyati ashabil maratibi wastiqamatihim, menunjukkan hal tersebut kepada kebaikan orang yang punya martabat tersebut dan menunjukkan keistiqomahan mereka tersebut. Walakin ma'a du'fi anil qiyami bima hamiluhu, tetapi masih bersamaan dengan lemahnya mereka untuk mengerjakan terhadap apa yang menjadi beban mereka, au ghaflatin an husnin nadari, atau mereka itu lalai untuk bisa memperhatikan dengan baik, wa tafaqqudi lima wulluhu, dan memperhatikan terhadap apa yang mereka memang dipasrai terhadap hal tersebut. Wa qad yakunu sababu dalika, mungkin sebabnya adalah karena terlalu luasnya ittisa'u dawair, luasnya cangkupan mereka yang diurusi terlalu banyak, wantisarur ra'aya, dan semakin menyebarnya rakyat-rakyatnya mereka, wa ila nahwi dzalika, dan yang lain sebagainya. Yushiru qaulu amirul mu'minin, yang Amirul Mukminin memberikan isyarah terhadap hal tersebut, yaitu Amirul Mukminin siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab, mudah-mudahan Allah meridai beliau, fi akhiri ayami khilafatihi, di akhir hari beliau menjabat sebagai khilafah, ya, sebagai pengganti Rasulullah SAW, pemimpin kaum muslimin waktu itu, ya, Amirul Mukminin. Beliau mengatakan, Sayyidina Umar bin Khattab, Allahumma innahu qad kabura sinni, ya Allah, sesungguhnya telah tua umurku, wa dha'ufat quwwati, dan sesungguhnya telah lemah kekuatanku, wa antasharat ra'iyati, dan telah menyebar luas rakyat-rakyatku, faghbitni ilaika, maka cabutlah nyawaku untukmu, maka cabutlah nyawaku. Sudah cukup hidup di dunia ini, cabut nyawaku ya Allah. Ghaira maftunin, tapi jangan terfitnah, wala mudayyain, dan tidak tersia-siakan. Au kama qol,
atau yang seperti itulah yang diucapkan oleh Sayyidina Umar. Terlalu banyak yang diurusi, akhirnya merasa sudah merasa cukup, nah kuat lagi sudah. Wa qala aidan, beliau juga mengatakan, ya, lau matat sakhlatun, seandainya mati anak kambing, apa namanya, cemple ya, anak kambing, ala syatil furat, di pinggiran sungai Furat. Berarti ada anak kambing mati di pinggir sungai Furat. Kalau di sini ada anak kambing mati di pinggir sungai Berantas itu, misalkan. Doyaan karena tenggelam, ya, kintir kalau bahasa Jawanya itu. La khasyitu an us'ala anha, maka niscaya aku takut aku itu ditanyai mengenai hal tersebut, dimintai pertanggungjawaban. Kenapa? Karena beliau sebagai Amirul Mukminin, sebagai presiden. Beliau sebagai presiden. Seandainya ada kambing mati tenggelam di sungai Furat sana, saya takut nanti dituntut sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini takutnya Sayyidina Umar bin Khattab. Maka fatabayyana bima dzakarnahu, maka jelaslah terhadap keterangan yang sudah kita sebutkan tadi, annal maratiba kabirah, sesungguhnya martabat yang besar, wad dawairul wasi'ah, dan juga wilayah yang luas, la yasluhu, itu tidak akan menjadi baik, wala yata'ahhalu, dan tidak akan bisa dikuasai, lil qiyami biha, untuk dikerjakan sebagaimana mestinya oleh siapa? Man fihi dha'fun 'anil qiyami bidzalika, bagi orang yang dia itu punya kelemahan untuk mengerjakan hal tersebut. Bagi orang-orang yang lemah tidak bisa untuk mengerjakan wilayah tanggung jawab yang besar seperti itu, tidak bisa. Wa an husnin nadhari, dan untuk memperhatikan dengan bagus, wa tafakkudi, sama perhatian, lima hunalika, terhadap hal tersebut. Wala alla dzalika, dan barangkali hal tersebut, wa ma fi ma'nahu, dan apa yang semaknanya, walladzi, itu adalah perkara hamala ba'dul akabiri fid dini, yang mendorong, menjadikan sebagian orang-orang yang besar, para tokoh fid dini, dalam urusan agama, para tokoh agama, alal bu'di anha, untuk menjauh dari urusan ini. Urusan apa tadi? Ngurusi kemaslahatan kaum muslimin, jadi pejabat. Tidak mau mereka. Kayak Sayyidina Umar itu, Sayyidina Umar luar biasa ya. Tapi begitu kondisi fisik beliau sudah turun, dan ternyata wilayahnya semakin luas, karena memang di pemerintahan Sayyidina Umar banyak sekali futuhat, kaum muslimin ekspansi kemana-mana, ya, menyebarkan ajaran Islam kemana-mana, sampai akhirnya banyak negara-negara yang masuk Islam. Begitu. Wilayahnya Sayyidina Umar semakin luas. Akhirnya beliau kondisinya semakin tua, semakin lemah, dan wilayahnya semakin luas. Akhirnya doa, ya Allah, tidak kuat ya Allah. Semakin tua, semakin lemah, semakin luas rakyatnya, sudah cabut nyawaku. Begitu. Karena merasa tak kuat sudah. Takut beliau kalau ada kambing terseret arus, dituntut sama Allah Subhanahu wa taala, dipertanyakan. Karena berada di dalam wilayah tanggung jawab, wilayah kekuasaan Sayyidina Umar bin Khattab. Begitu. Makanya ahli agama, para ulama, kalau suruh ngurusi urusan ini tidak mau mereka. Wal bu'dianha, mereka menjauh dalam urusan hal tersebut.
wal firaru minha, dan lari dari urusan tersebut. Bahkan begitu larinya ada beberapa yang memang melarikan diri, lari, dan ada beberapa lagi yang ketika ditunjuk langsung gila-gilaan. Ditunjuk kamu harus jadi qadhi, kamu jadi orang yang pegang fatwa, memutuskan semua perkara ini harus dihukum, ini dimaafkan dan lain sebagainya sesuai dengan hukum agama. Langsung gila, pura-pura gila. Waduh, ditunjuk gila ternyata. Hanya ganti orang lain. Begitu ditunjuk orang lain, sehat lagi. Kenapa? Lari, tidak mau. Semenjak ada orang lain yang bisa menempati posisi ini, mereka lari. Resiko. Kalau sudah tidak ada lagi orang lain, hanya dia yang bisa, maka wajib fardu ain itu sudah. Kalau fardu kifayah mereka lari. Kenapa? Itharon li janibis salamah, karena lebih mementingkan sisi selamat, sisi keselamatan. Alladzi hiya ihdal ghanimataini, yang itu merupakan salah satu dari dua keberuntungan. Maksudnya bagaimana sih? Karena disebutkan begini, subhanallah, ya, disebutkan begini, disebutkan la yaumun min imamin adilin khairun min ibadati sittina sanah. Satu hari bagi imam yang adil itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Satu hari bandingnya berapa? 60 tahun. Adil tapi. Berarti pertanyaannya, imam yang adil dapat fadilah banyak enggak? Banyak sekali. Ya. Banyak sekali. Bahkan disebutkan annal imam al-adina mustajabud da'wah. Sesungguhnya imam yang adil itu doanya diijabah. Wali imam adil, doanya mustajab itu. Gitu. Dan sesungguhnya imam yang adil, mereka itu termasuk 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di hari tidak ada naungan selain naungannya Allah Subhanahu wa taala. Istimewa enggak? Nah, istimewa betul orang yang menjadi imam yang adil. Tapi ini ada tapinya. Tapi ternyata kalau dia enggak adil, naudzubillahi min dzalik. Ini disebutkan kalau Rasulullah SAW fil imarah, Rasulullah menerangkan tentang menjadi amir, tentang menjadi pejabat. Beliau mengatakan awwaluha malamah wa wasatuha nadamah wa akhiruha adabun yaumal qiyamah. Awalnya itu dicaci maki sama orang, tengah-tengahnya itu penyesalan, akhirnya diadab di hari kiamat. Subhanallah. Dan ada juga disebutkan man ju'ila qadhiyan faqad dubiha bighairi sikin. Siapa orang yang dia itu dijadikan sebagai qadhi, qadhi itu hakim, pejabat yang memutuskan perkara itu, hakim itu, ya, maka sama saja dia itu disembelih tanpa pisau. Mati ini sudah ini. Masya Allah. Bahkan disebutkan, ya, disebutkan mamin walin yali asyratan fama fawqa dzalika illa ji'a bihi yaumal qiyamah maglulatan yadhu ila unukihi fakkuhu adluhu wa aubaqahu jauruhu. Tidak ada satu orang pun yang dia itu dipasrai urusan 10 orang atau lebih.
cuman 10 orang atau lebih. Ngurusi urusan 10 orang atau lebih. Kecuali di hari kiamat dia itu dibelenggu tangannya ke leher. Begini. Tahanan. Kayak tahanan itu. Dan yang bisa melepaskan belenggunya ini adalah adilnya. Atau kalau enggak, kalau dia itu dolim, maka dia itu akan dijerumuskan sebab kedolimannya. Oh, jadi oleh karenanya mereka para ulama yang istiqomah tahu urusan 10 orang seperti itu. Ini berat ini, kayak ditusuk tanpa, kayak disembelih tanpa pisau. Tidak mau, sudah kabur, lari mereka. Tidak mau kalau disuruh urusan ini jadi pejabat dari pemerintahan ini, tidak mau. Kecuali kalau fardu ain ya, tidak ada lagi. Kalau tidak ada lagi berarti dia harus maju fardu ain. Begitu. Kalau semenjak masih ada, kabur mereka. Naam. Kemudian kalau alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, nafsun tuhyiha khairun min imaratin la tuhsiha. Jiwa yang kamu bisa hidupkan, jiwa kamu itu cuman satu raga, satu jiwa ini, tapi kamu hidupkan. Ini lebih baik daripada kamu punya gedong mentereng tapi ternyata kamu tidak bisa jaga. Kamu punya tubuh, cuman tubuh tok nih, tapi kamu rawat, ya sehat, ya bersih, terhormat. Lebih baik daripada punya gedung yang besar tapi tidak bisa dirawat. Nah, roboh sebentar lagi itu, kumuh kelihatannya. Jadi begitu. Nah, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan taufik hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa betul-betul menjadi orang yang bisa mendapatkan kenikmatan yang hakikat dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidaklah sesuatu yang mustahil, bukanlah sesuatu yang jauh. Allah Subhanahu wa taala kalau sudah menghendaki maka kita akan dapatkan. Idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Fadlan habibina syukur. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. رب انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكنا وفكي أهلنا وقربة لنا في ديننا مع الذكر وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما واخر أتقياء علماء نخبى بالخير ونفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون واكرم برضاك العيون تأتينا رسل المنون واغفر رسول أنت أكرم من ستار وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى أشرف على الأصحاب وصابه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسر في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة
أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي أسمى فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل صولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه وعدة تخصيص به والحمد لله في البدء والتناهي. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب الموت بالسنية صل على سيدنا محمد خير الورسجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الأشياء. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب الموت بالسنية صل على سيدنا محمد خير الورسجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الأشياء. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية صل على سيدنا محمد خير الورى سجيا واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الأشياء. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب سنيا صل على سيدنا محمد خير الورى سجيا واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الأشياء. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب سنيا صل على سيدنا محمد خير الورى سجيا واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الأشياء. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب سنيا صل على سيدنا محمد خير الورى سجيا واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الأشياء. اللهم يا دائم